Proses penyebaran orang Muna di Kepulauan Muna dan Buton. Orang Muna yang menghuni Pulau Muna sejak 60.000-50.000 tahun yang lalu. Populasinya semakin besar. Pertambahan populasi tersebut berimplikasi pada semakin besarnya kebutuhan makanan dan persaingan untuk mendapatkan sumber-sumber makanan tersebut. Sementara itu, ketersediaan makanan dan hewan buruan di alam semakin terbatas. Olehnya itu mereka terus berusaha memperluas wilayah mencari makanan dan areal berburu mereka. Dipimpin oleh yang dituakan Primus Inter Parens, mereka bergerak ke arah selatan Pulau Muna, sekarang masuk dalam administrasi Kabupaten Buton Tengah, yang diharapkan masih menyediakan banyak hewan buruan seperti babi hutan, rusa dan sapi liar. Fritz Saracen Reisen in Celebes, Ausgiebhart in den Jaren tahun 1893 sampai tahun 1896 tahun 1902 sampai tahun 1903 berpendapat bahwa beberapa suku bangsa seperti Kubu, Lubu, Talang Mamak yang tinggal di Sumatera dan Toala di Sulawesi Selatan serta Tomuna di Kepulauan Muna Sulawesi Tenggara merupakan penduduk tertua di Kepulauan Indonesia. Mereka mempunyai hubungan erat dengan nenek moyang Melanesia masa kini dan orang Veda yang saat ini masih terdapat di Afrika, Asia Selatan, dan Oceania. Veda itulah manusia pertama yang datang ke pulau-pulau yang sudah berpenghuni. Mereka membawa budaya perkakas batu. Sedangkan arkeolog Universitas Hasanuddin, Iwan Sumantri mengatakan, 60.000 tahun lalu, gelombang manusia dari ras Austro-Melanesia mendatangi Kepulauan Sulawesi. Mereka menggunakan rakit sederhana dan gua tempat berlindung. Masa itu, ras ini belum mengenal pakaian, namun sudah menggunakan api untuk memasak makanannya dan sebagai penerangan dan penghangat tubuh bila malam hari. Mereka mendapatkan makanan dengan cara berburu dan meramu, serta menggunakan perkakas sederhana dari batu. Gelombang migrasi ini belum mengenal kehidupan yang menetap, belum membangun rumah atau mengenal cocok tanam. Pemenuhan kebutuhan hidup seperti makanan, dengan mencari kerang ataupun mengkonsumsi hewan dan umbi-umbian. Gelombang ini menciptakan kelompok-kelompok kecil, dengan sistem kepimpinan informal. Mereka menjelajahi daratan hingga ratusan kilometer untuk pemenuhan kebutuhan. Kebiasaan menjelajah itulah yang kemudian mereka menyebar hingga ke arah selatan Pulau Muna bahkan sampai di Pulau Buton dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Dumont d'Urville, seorang penjelajah berkebangsaan Prancis dalam pertemuan Geography Society of Paris pada tanggal 27 Desember tahun 1831. Pertama kali memperkenalkan Melanesia yaitu etnik penduduk yang berkulit hitam dan berambut keriting di kawasan Pasifik. Menurut Harry Truman, Melanesia berasal dari Afrika. Dari tanah asalnya Afrika, mereka dengan semangat keberaniannya melintasi selat-selat dan laut hingga mencapai Kepulauan Nusantara. Ketika itu, mereka tidak mempunyai tempat tujuan. Dalam pikiran mereka ketika meninggalkan tanah Afrika, yang ada hanyalah bagaimana mereka dapat menemukan ladang kehidupan baru yang lebih menjanjikan. Mereka beruntung dalam pengembaraannya, segala rintangan alam dapat diatasi. Dari generasi ke generasi mereka mencapai wilayah-wilayah penghidupan yang baru. Di tempat baru itu mereka mengeksplorasi sumber daya lingkungan yang tersedia untuk mempertahankan hidup. Mereka meramu dari berbagai umbi-umbian dan buah-buahan. Hewan-hewan juga diburu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Untuk keperluan itu maka dibuatlah peralatan dari batu dan bahan organik, seperti kayu dan bambu. Karena wilayah yang mereka tuju ternyata terdapat banyak gua-gua yang bisa menjadi tempat berlindung dan bertempat tinggal. Akhirnya mereka menetap di wilayah tersebut dan tinggal dalam gua-gua di sekitar mereka berburu dan meramu. Orang Muna yang bermigrasi ke selatan Pulau Muna adalah percampuran migran pertama Wedoid, yang dating sekitar 60-50 ribu SM dengan migran kedua, ras Austronesia, yang dating sekitar 7,000 sampai 5,000 SM. Mereka itulah yang menjadi nenek moyang orang Muna di selatan Pulau Muna tersebut. Keterpisahan wilayah yang cukup jauh 100 km, membuat sedikit terjadi perbedaan kebudayaannya khususnya dari segi dialek bahasa. Ada beberapa kosakata dan dialek yang berbeda antara orang Muna di bagian selatan dengan orang Muna di bagian utara Pulau Muna.
Adanya perbedaan beberapa kosakata dan dialek tersebut sehingga beberapa ahli linguistik mengatakan bahwa bahasa Muna di utara Pulau Muna sebagai bahasa Muna standar sedangkan bahasa Muna yang digunakan orang Muna di selatan Pulau Muna sebagai bahasa Muna dialek Gumawa Sangka. Setelah ketersediaan hewan buruan di daratan Pulau Muna juga semakin menipis, mendorong sebagian orang Muna kemudian menyeberang ke Pulau Buton. Orang Muna di bagian utara Pulau Muna menyeberang ke pesisir utara Pulau Buton. Sedangkan orang Muna yang ada selatan Pulau Muna menyeberang di pesisir tengah sampai selatan Pulau Buton. Mereka itulah yang kemudian menjadi cikal bakal penduduk awal Pulau Buton. Rudiansah DKK yang mengutip Mujur dalam bukunya Kesepakatan Tanah Wolio, 2011 mengatakan bahwa pada zaman prasejarah Pulau Buton telah dihuni oleh suku-suku diantaranya adalah suku Pancana, yang merupakan orang asli tertua yang pernah hidup di dalam goa di daratan Muna sejak 4000 SM. Suku ini kemudian menurunkan suku Wakaukili, suku Kalende, suku Lambusango, suku Kolagana, suku Lowu-Lowu, suku Wapancana, dan suku Todanga. Tony Rudiasjah DKK, 2011-18. Berdasarkan hipotesa Tony Rudiansyah DKK tersebut maka diperkirakan orang Muna menyeberang di Pulau Buton adalah perpaduan genetik antara ras Wedoid Austronesia dan Proto-Melayu atau Melayu Muda. Mereka adalah migrasi gelombang ketiga dan bermigrasi ke Pulauan Nusantara termasuk Pulau Muna antara 4000-2000 SM. Ras Pro-Melayu ini ketika bermigrasi ke Nusantara telah mengenal teknologi pembuatan rumah dan bercocok tanam. Olehnya itu mereka tidak lagi tinggal dalam gua tapi telah membuat rumah sebagai tempat tinggal mereka. Rumah-rumah yang mereka buat adalah rumah panggung. Pembuatan rumah panggung ini bertujuan agar mereka terhindar dari gangguan hewan liar. Berdasarkan alasan itulah, mengapa di daratan Pulau Buton tidak ditemukan peninggalan-peninggalan prasejarah di dalam gua. Hal itu selain di Pulau Buton khususnya yang menjadi sebaran hunian orang Muna tidak memiliki gua yang representatif untuk dijadikan sebagai tempat hunian. Orang Muna yang menyeberang di Pulau Buton telah mengenal teknologi pembuatan rumah. Jadi kemungkinan orang Muna yang menyeberang di Pulau Buton tersebut tidak lagi tinggal di dalam gua tetapi telah tinggal dalam rumah-rumah yang mereka bangun sendiri. Orang Muna di Pulau Buton semakin berkembang peradabannya setelah datangnya pendatang dari Semenanjung Melayu. Para pendatang tersebut dalam sejarah Buton dikenal sebagai Miapatamiana. Rombongan Miapatamiana inilah yang kemudian merintis berdirinya Kerajaan Wolio sekitar abad ke-14. Kerajaan para pendatang itu bertahan sampai raja kelima yang bernama Nguju Raja atau Raja Mulai. Kerajaan ini runtuh setelah putra Raja Muna ke-6 Sugimanuru yang bernama Lakilaponto mengambil alih kerajaan tersebut pada tahun 1538 dan mendirikan kerajaan baru berbentuk kesultanan yang diberi nama Kesultanan Butuni atau Buton tahun 1541.